Nggak tahu ya mau ngomongin apa ya. Oke, langsung aja ya kita loncat ke pembahasan gimana impresi meminang Z800 tahun 2013 di tahun 2025. Oke, kita mulai dari awal ya. Gua ngambil motor ini waktu itu kilometernya masih sekitar 20.200 kalau nggak 20.300 kalau nggak salah. Sekarang bisa lo lihat sendiri ya, masih gue pakai baru muter-muter aja. Gue juga masih mempelajari karakteristik dari motor karena motor ini adalah big bike pertama gue. Lanjut ke alasannya kenapa gue ngambil Z800. Pertama, untuk motor kelas 800 cc, ini motor dibanderol dengan harga yang terjangkau ya menurut gue. Walaupun relatif, tapi menurut gue terjangkau dibandingkan motor-motor yang lain. Harganya jauh beda banget. Dan yang paling bervalue menurut gue adalah ini motor harganya stabil cuy. Somehow gue kan udah pengen ini motor dari tahun 2017 sebelum covid loh. Gue tuh udah pengen banget ini motor, cuma kagak ada duitnya. setelah setelah nabung berabad-abad gitu kan, akhirnya gue coba, dan harga di tahun 2017 sama harga di tahun 2025 itu cuma turun sedikit banget cuy. Cuma turun sekitar 10 jutaan sampai 20 juta lah. Dalam range waktu berapa tuh? 8 tahun ya? 8 tahun jadi 3. Iya, dalam range waktu 8 tahun. 8 tahun cuma turun segitu, itu kan gila banget ya. Dan informasi juga dulu, bahkan motor ini saat pertama kali dirilis tahun 2013 itu harga barunya cuma 169 juta, which is itu tuh harga secondnya sekarang. Ini gokil banget ini motor, dan motor ini juga banyak yang mau, banyak yang cari. Jadi kalau ngejual lagi tuh cenderung lebih mudah gitu ya. Jadi ya ada tipis-tipis. Sebenarnya bukan investasi sih, tapi kayak nahan harga gitu loh, nahan duit. Beda dengan lu contoh beli motor ZX ini sekarang yang lagi viral ya semenjak 2020. Nah itu lu pakai setahun 2 tahun aja harganya tuh kayak udah turun jauh banget. Belum lagi part modif, kalau lu udah modif head-on, ketika lu jual lagi otomatis si part modif itu seolah-olah quote and quote jadi bonusan gitu, bukan gak terlalu nambahin value dari motornya. Ya rugi aja gitu daripada ngambil ZX baru ya yang 25RR harga sekian. Ya lu cari aja terus lu nambah dikit, itu lu udah dapat 800 cc kan. Udah dapat 800 cc, udah hitungannya big bike. Tapi kalau ZX udah lu nariknya harganya mahal, belum lu ganti knalpot lagi ya kan. Gak mungkin dong lu punya 4 silinder standaran itu udah kena berapa, belum upgrade pengereman. Dan motor ini yang gue pakai alhamdulillahnya udah pakai koplingnya Apo 1 hidrolik jadi enteng, terus master remnya juga udah Brembo. Ya jadinya udah worth it aja gitu kalau opini gue pribadi ya. Sama ada lagi hal ketiga, yaitu gue milih Z800 setelah gue mempelajari banyak review. Jadi motor ini walaupun 800 cc tapi powernya linear, nggak yang ngejambak banget untuk ukuran naked ya. Karena kalau dari spesifikasinya sendiri, apa namanya, torsi motor ini tuh nggak terlalu di bawah banget. Biasanya kan kalau motor-motor naked itu di bawah kan torsinya tuh kayak di RPM 6000, 5000. Nah kalau motor ini puncak torsinya itu ada di RPM 8000. Itu tuh tinggi men, buat ukuran naked itu tinggi ya. Jadi ya nggak gitu jambak, lu mesti bejek kayak setengah gas dulu gitu baru itu motor kerasa torsinya gitu. Walaupun ya nggak gitu banget sih, karena ini moge pertama gua, otomatis nih ketika gua gini ya misalkan nih gua narik, nah itu bikin kaget, gitu. Tapi kalau udah terbiasa sih ya enggak. Awal aja lah, mungkin 2 hari pertama gue mikir kayak anjir gitu, badan gue ketinggalan ya. Ya tapi kan dengan bekasi
yang sebegini padet, ya lu pasti susah lah pengen narik-narik gitu. Untuk di jalanan normal nggak ada kesempatan untuk jambak-jambak gitu kan. Oke. Terus oh ya, karena gua terakhir megang motor kopling itu tahun 2017, motor 150 cc ya, GSX R. Jadi gue mainin kopling juga, belajar lagi, sumpah gue belajar lagi untuk mainin kopling, untuk shifting, downshift, upshift. Itu kan ya ada pakem-pakemnya lah, tahu lah lu pada ya. Nah itu gue mesti penyesuaian lagi, belajar lagi. Belum ini motor beratnya juga gokil, 226 kiloan. Ya rata-rata dari berbagai sumber lah ya, ada yang bilang 230. Dan itu beratnya gila bener dah. Apalagi lu posisinya lagi berhenti motornya kan, lu dorong-dorong buat maju mundur kayak pindahin parkir, geser-geser gitu tuh, wah kacau sih. Dan ketika lu mau muter balik juga, kalau posisi napak kaki lo nggak bener, itu gampang banget jatuh cuy. Dan lu tahu dong kalau lu nahan motor 200 kilo satu kaki, lu miss sedikit posisinya udah pasti jatuh bego. Itu ya gue udah lihat review-review dari orang juga gitu kan. Makanya gue di 2-3 hari pertama tuh gue cuma belajar muter balik, masuk jalan sempit ya, muter-muter komplek, cuma buat menyesuaikan diri gue sama di motor. Jadi ya tindakan preventif lah supaya gue nggak jatuh bego. Gue cari celah-celah kayak napak kaki yang enak kayak gimana, terus ngebawa badan kayak gimana. Dan kalau udah motor berat begini, kalau lu belok ataupun ngebawa motor ini manuver ya, badan lu harus ikut cuy. Kalau misalkan badan lu nya kaku, stiff ya, itu makin berat dan makin gak bisa dikendaliin. Itu sih yang gue rasain ya sejauh ini. Dan by the way juga knalpot bawaan dari motor ini tuh udah yang tipe short, which is ini semuanya kayaknya lokalan nih, dari mulai header sampai silencernya. Nah knalpot short ini memang suaranya gahar, gue akuin. Kayak presence lu di jalanan itu pol lah. Lu nggak usah klakson, orang denger lu di depan tuh udah pasti minggir. Itu lucu sih. Itu salah satu impresi lawak gua ketika naik motor beginian. Lu kagak mesti klakson, orang udah pada cabut, udah pada minggir ya. Tapi beberapa persennya terpengaruh dari tipe knalpot yang short ini. Suaranya lebih gahar, menggelegar. Nah tapi ada minusnya. Minusnya apa nih? Ini kan gua udah berapa minggu ya gue pakai motor, sebulan lah kalau dirata-ratain ya. Lu kalau udah riding di atas 1 jam, pengang pak kuping lu pak. Kuping lu tuh pengang banget sumpah. Jadi yang awal ya lu menikmati suara 4 silinder gahar ini, tapi di 1 jam setelahnya lu akan merasa kayak annoying banget suaranya, bikin kuping lu nggak enak. Even lu udah pakai helm full face dan udah lu tutup kacanya kayak gini. Gue sekarang ini kan gue tutup kaca ya, itu suara tembus pertama dan pengang cuy. Jadi kayak harus ada jeda dulu gitu, lu berhenti dulu dengerin suara knalpotnya untuk beberapa saat ya, supaya kayak semacam ngeriset pendengaran lo gitu. Ah itu lawak sih, itu lucu sih. Makanya kan orang, kalau gue nanya orang, gue bilang ini gue pengang banget kuping sama knalpot gue. Enggak bang, knalpot lu enak segitu. Ya itu karena mereka denger dari luar. Karena kalau gue pribadi pun ngedengerin orang bawa motor gue, gue pribadi pun ngedengerin orang bawa motor gue itu enak banget suaranya cuy. Sama enak banget ya. Tapi kalau kita sebagai ridernya, waduh pengang anjay. Itulah yang gue rasain cuy. Dan apalagi ya, ya tapi so far so good sih. Gue belum nemuin minus motor ini. Oh ya, tapi tadi ada yang gue lupa juga, harusnya gue sebutin di awal. Jadi pas gue ngambil motor ini, gue ada beberapa PR sebenarnya. Kayak pertama nih, waduh ditutup lagi. Kayak pertama itu adalah rem belakangnya kosong cuy.
rem belakangnya nggak ada ya. Ini motor datang dengan rem belakang yang kosong, dan waktu gua bawa ke bengkel tuh dia bilang ada gelembung, jadi kayak nggak ngepam gitu loh si minyaknya kan. Satu, terus bannya botak cuy, nggak botak sorry, retak. Jadi bannya itu kayaknya kalau gue lihat dari tahun produksinya tahun 2018, dan mungkin memang udah lama ya, namanya motor udah dari tahun 2013, dan gue nggak tahu udah tangan keberapa juga gitu. Nah itu udah tua banget, dan gue nggak pede untuk bawa motornya. Akhirnya gue langsung ganti depan belakang. Ya itu akhirnya kan kena biaya lagi tuh, biaya tambahan. Terus udah sih, kayak cuman itu aja sih. Ya menurut gue PR wajar sih, soalnya gue juga dapet ini motor di harga yang katanya nih, kata orang-orang ya yang gue ajak ngobrol, nggak mahal gitu. Jadi kayak agak sedikit di bawah gitu. Mungkin si showroomnya juga udah memperhitungkan kali ya, karena ini motornya banyak PR gitu kan. Terus ya dia korting dikit lah harganya. Mungkin itu asumsi gue aja. Ya udahlah ya. Selanjutnya gua itu sebenarnya ada sedikit, bukan sedikit deng, ada rencana ya mau bawa touring di motor at least sampai ke Bandung. Tapi balik lagi tadi ke poin minus yang masalah knalpot pendek suara gahar. Gue ngebayangin kalau gue riding ke Bandung at least 3-4 jam dengan knalpot seberisik ini ya, gue nggak tahu gue bisa keep up nggak gitu loh, kayak gimana keadaan kuping gue. Terus gue takutnya gini, oke lah kuping bisa gue tahan ya, tapi yang gue khawatirkan adalah akan mengganggu konsentrasi gue cuy, akan mengganggu konsentrasi gue saat riding gitu. Itulah yang membuat gue agak sedikit ragu ya, karena kalau gue lihat lagi dari YouTube, Z800 yang pakai silencernya agak panjang tuh kayak Acra gitu-gitu, itu adem cuy suaranya, nggak bikin pengang. Tapi memang kalau POV-nya kita sebagai apa namanya rider ya kurang gahar gitu. Sorry, maksudnya kalau kita sebagai pendengar nih itu kurang gahar, kayak nggak keluar gitu loh suaranya. Tapi ya kan yang kita cari balik lagi ya, supaya nyaman berkendara jarak jauh, supaya nggak bikin pengang telinga, ya sepertinya akan menjadi opsi yang menggiurkan gitu. Tapi ya minusnya harus keluar modal lagi pak buat beli. Waduh, harus nyari budget lagi, nabung lagi, suwe ya kan. Ya nggak tahu lah, gue mikir lagi lah. Gue lagi memperhitungkan nih, worth it gak nih ngeluarin duit lagi buat nyelamatin kuping ya kan. Kalau kagak worth it ya udahlah, gue tahan aja dengan knalpot berisik kayak gini gitu. Ya paling itulah video pertama perkenalan. Mungkin nanti di video berikutnya gue akan coba walk around dan bikin sinematik dari motor Z800 ini. Oke gitu guys. Sebelumnya thank you ya, subscribe terus channel ini, Riding and Learning. Insya Allah gue bakal sering upload video, dan akan spesifik pembahasannya mengenai Z800 ya. Jadi dari mulai pengalaman gue selama minang ini motor, ridingin ini motor, plus minusnya. Jadi ntar setiap sudah berjalan berapa kilometer, gue akan update misalkan apa yang gue rasain, atau tiba-tiba ini motor nauzubillah min dzalik, amit-amit ada penyakit atau apa, nah itu gue pasti akan share, gue bikin kontennya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.